Apakah orang yang berdosa, orang yang telah jatuh dalam pelanggaran, itu ditinggalkan oleh Tuhan? Kita merenung pertanyaan ini secara mendalam. Ketika saudara jatuh dalam pelanggaran, ketika saudara telah berdosa, apakah Tuhan meninggalkan saudara? Coba kita merenung. Saudara, saya Uncle Mandil, seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Saya adalah seorang sarjana pendidikan agama Kristen. Puji Tuhan, hari ini berbagi melalui video ini, menjawab pertanyaan sekaligus berbagi share kepada saudara, supaya saudara imannya berakar, supaya saudara kuat di dalam Kristus Yesus. Jadi pertanyaan tadi, apakah Tuhan meninggalkan orang yang telah jatuh ke dalam dosa? Apakah Tuhan meninggalkan seseorang ketika seseorang itu jatuh dalam pelanggaran? Saudara, kalau kita lihat, banyak sekali peristiwa yang terjadi di bawah matahari. Apa peristiwanya? Orang gagal memahami mengenai kasih dan keadilan Tuhan. Gagal memahami. Allah itu kasih, tetapi Allah itu juga adil. Di tengah-tengah keadilannya, Ia telah menunjukkan kasih-Nya. Saudara, ketika ada orang yang gagal memahami tentang kasih Tuhan, orang itu kita lihat melakukan hal tindakan-tindakan yang menyakiti, yang merugikan dirinya. Bahkan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Apa tindakannya? Kebanyakan orang yang gagal memahami tentang kasih dan keadilan Tuhan seringkali menganggap dirinya ditinggalkan oleh Tuhan. Kemudian orang itu melakukan tindakan kriminal dirinya, menghabisi dirinya sendiri. Stop. Jangan engkau melakukan hal itu. Itu bukan dari Tuhan. Nasihat-nasihat yang seperti itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan engkau, saudara. Dengar baik-baik. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang berdosa. Tuhan tidak meninggalkanmu di saat engkau telah jatuh ke dalam pelanggaran. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Coba kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan di sana? Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dari sini firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka ini adalah Adam dan istrinya, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi ini konteksnya, manusia itu dan istrinya telah melanggar perintah Tuhan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 yang diberikan kepada manusia itu, yaitu Adam, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, di situ perintah itu diberikan kepada Adam. Dan Adam meneruskan apa yang Tuhan perintahkan kepada istrinya. Makanya di dalam komunikasi Hawa, istri itu dengan ular, ya, itu simbol yang merujuk kepada iblis, di mana iblis yang berbicara melalui manifestasi ular, ya. Dan
Hawa tahu tentang apa yang Tuhan berikan kepada Adam. Karena Adam memberitahukan hal itu kepada istrinya, mengajarkan kepada istrinya. Tetapi singkat cerita bahwa mereka berdua telah melanggar perintah Tuhan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah untuk dimakan. Dan akibatnya mereka malu, takut, dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan ketika mendengar suara langkah Tuhan Allah. Di ayat yang ke-8, mereka bersembunyi di antara pepohonan. Begitu juga banyak orang yang telah gagal, banyak orang yang telah jatuh dalam pelanggaran. Dia bersembunyi di dalam kegagalannya. Dia bersembunyi di dalam ketakutannya. Dia bersembunyi dalam rasa malunya. Dia bersembunyi dan banyak orang terintimidasi oleh pelanggaran, oleh dosanya. Kalau orang tidak segera keluar dari dosa itu, dari pelanggaran itu, maka dia akan terjebak dan dia akan terkontaminasi terus-menerus, terintimidasi oleh dosa itu. Dosa menuntut yang namanya korban. Dosa menuntut yang namanya nyawa. Jadi saudara, jangan pernah bersembunyi dalam kegagalan, dalam dosa. Karena dosa akan merenggut nyawamu. Dosa akan membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Dan apakah Tuhan meninggalkan manusia itu ketika jatuh dalam dosa? Tentu tidak. Kita baca di ayat yang ke-9. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, Tuhan Allah memanggil manusia itu, saudara. Tuhan Allah memanggil manusia. Di sini kesimpulannya, Tuhan Allah tidak meninggalkan engkau. Tetapi Tuhan Allah memanggil engkau. Supaya apa? Supaya kembali, supaya bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Artinya adalah supaya engkau tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Seperti sebelum jatuh di dalam pelanggaran. Saudara, inilah tujuan Allah memanggil manusia itu, supaya manusia itu kembali mempunyai hubungan dengan Tuhan. Supaya manusia itu kembali kepada jalan Tuhan, yaitu mendengarkan firman-Nya, berpegang kepada firman-Nya. Ini yang menjadi tujuan Tuhan, supaya engkau tidak binasa. Dan itu Tuhan nyatakan. Tuhan nyatakan melalui kehadiran-Nya. Firman Tuhan Allah telah menjadi manusia. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 32 dikatakan di sana. Coba kita buka Lukas pasal 5 ayat 32, di mana firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Allah telah menyatakan dirinya melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 14. Dan di ayat yang ke-17, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Saudara, coba kita baca dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, Aku di sini adalah Yesus, datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Arti dari bertobat adalah kembali kepada jalan Tuhan. Jadi orang berdosa dipanggil oleh Kristus Yesus. Firman-Nya datang kepada saudara supaya saudara kembali kepada Kristus, ya, supaya saudara percaya kepada Kristus, di mana Kristus adalah firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Allah itu yang telah menjadi manusia. Saudara, ini yang Tuhan mau, seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah melalui firman Tuhan Allah, melalui firman-Nya, Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, memanggil saudara.
Dia yang telah bersedia, Dia yang telah menebus kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Dan Kristus datang untuk memanggil engkau supaya engkau kembali kepada jalan Kristus, jalan Tuhan, yaitu berpegang kepada firman-Nya, dengar-dengaran kepada firman-Nya, sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Ya, bukanlah suatu kelalaian. Hari Tuhan itu pasti terjadi. Ya, hari Tuhan pasti terjadi. Tetapi sebelum hari itu terjadi, inilah kesempatan buat siapa saja untuk berbalik kembali, bertobat, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena hari Tuhan datang pada kedatangannya yang kedua, bagi orang yang percaya dalam Yesus Kristus, itu adalah hari yang sukacita. Tetapi sangat mengerikan bagi orang yang tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu mengerikan. Karena apa? Kebinasaan selama-lamanya dalam penghukuman kekal di lautan api. Saudara, sekali lagi saya berpesan kepada saudara-saudara yang telah jatuh dalam pelanggaran, yang telah jatuh ke dalam dosa, yang merasa dirinya tidak berdaya. Tuhan Yesus tidak meninggalkanmu. Justru Tuhan Yesus memanggil engkau supaya engkau kembali kepadanya. Oke? Tuhan Yesus memberkati.